Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Liona Sari Burkaban. Saya dari STS Marlin, Medan Tuntungan. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita akan bernyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke berpikir komputasional juga, kita mau berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang berpikir komputasional. Yuk kita lihat di slide saya di sini. Berpikir komputasional. Nah, di sini sebelum kita masuk ke prinsipnya dan contoh-contoh konsep berpikir komputasional, kita terlebih dahulu tahu apa arti dari berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik komputer. Nah, di sini berpikir komputasional ini mengajak siswa dan siswi itu untuk mengerjakan soal itu menjadi lebih mudah. Nah, ini kegiatannya bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke berprinsip berpikir komputasional. Ya, yang pertama yaitu dekomposisi, yang kedua pattern recognition, yang ketiga abstraksi, yang keempat algorithmic thinking. Satu-satu kita bahas ya. Yang pertama itu adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Yuk kita lihat di sini. Sebagai contohnya saya ambil dalam pembelajaran matematika, yaitu materinya nilai tempat bilangan cacah, yang dimana tuliskan nilai tempat pada bilangan cacah berikut ini. Yuk, tadi kita lihat adalah pengertiannya pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Di sini masalah kompleksnya adalah contohnya itu 1786. Nah, kita akan membagikan dia ke bagian-bagian permasalahan yang lebih kecil atau yang lebih mudah dipahami. Oke, kita lihat ya.
Nah, di sini saya sudah menyediakan kotak atau kolom yang di mana ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini kita akan membuat dia menjadi lebih kecil. Angka 1 itu kita letakkan di ribuan, 7 itu di ratusan, 8 itu di puluhan, dan 6 itu di satuan. Begitu juga dengan soal selanjutnya. Ada 4324. 4 itu kita letakkan di ribuan, 3 itu di ratusan, 2 itu di puluhan, dan 4 itu di satuan. Nah, cara mengerjakan sama dengan cara mengerjakan di nomor 1, 2, dan soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, pattern recognition. Nah, kita akan mengenal dan mengetahui pengertian dari pattern recognition dulu. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Nah, di sini juga saya akan membuat contohnya itu dari pelajaran matematika dengan materi pola bilangan loncat. Nah, di sini kita diajarkan untuk mengenal pola. Nah, yuk kita lihat nomor 1, soal nomor 1 ada angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan 24. Nah, di sini yang menjadi permasalahannya adalah polanya. Nah, pola bilangan berapakah antara 2 dan 4? Ayo kita lihat. 2 dan 4 itu polanya itu bilangannya berapa? Iya, benar sekali. Ada 2. Nah, sedangkan 4 dan 6 itu polanya berapa lagi? 2. Iya, dan sampai di angka 24 polanya itu terus angka 2. Iya, benar sekali, sudah pintar. Nah, sedangkan di soal nomor 2-nya itu ada pola berapa ya? Iya, kita lihat. Nah, di situ ada angka 3, ada angka 6, ada angka 9, 12, 15, 18, 21, 40, 24, 27, 30, 33, dan 36. Nah, dari angka 30 dan dari angka 3 ke angka 6 itu ada pola berapa di situ? Iya, benar sekali, ada pola 3. Dari 6 ke 9 ada 3 juga, iya, dan seterusnya. Nah, ada polanya 3, 3, 3, dan 3 sampai angka 36. Begitu juga seterusnya. Dari nomor 3 dan sampai nomor 6 pengerjaannya sama. Kita menentukan pola bilangannya. Oke, di contoh nomor 2-nya juga begitu. Kita menentukan pola bilangannya, tapi ini dengan angka yang lebih tinggi. Di sini angkanya ada 121, 125, titik-titik, 133, titik-titik, dan titik-titik. Nah, kita akan menentukan angka berapa yang akan kita isi di dalam titik-titiknya ini. Oke, kita lihat dari 121 ke 124. Ada berapa bilangan loncat ke 125? Iya, benar sekali, ada 4 bilangan. Nah, kalau di sini 4 bilangan, selanjutnya polanya itu juga ditambah dengan 4 bilangan. Jadi kira-kira nih, angka berapakah yang akan kita tuliskan di titik-titik selanjutnya? Iya, benar sekali, angka 129. Nah, selanjutnya angka di 133. Nah, di sini Miss mau tanya, ini di titik-titik yang selanjutnya ini angka berapa ya? Iya, benar, 137. Oke, selanjutnya di titik-titiknya kita buat angka berapa lagi? Ya, benar, 182. Oke. Nah, begitu juga soal untuk mengerjakan di nomor 2, 3, 4, seterusnya sampai 8. Oke, next kita akan masuk ke yang ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah
penyaringan informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya berfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Kita lihat contohnya. Di sini saya buat contohnya itu adalah soal bahasa Indonesia. Nah, di sini kita lihat di dalam soal cerita ini dibilangnya jawab pertanyaan berdasarkan cerita singkat berikut. Nah, di sini ceritanya sudah disediakan dan di sini adalah permasalahan yang paling relevannya, yaitu yang ini. Yang pertama, kita harus menjawab pertanyaan yang 3 ini. Inilah yang dimaksud dengan pengertian dari abstraksi, yang kita menyelesaikan bagian-bagian yang penting saja. Nah, sama dengan yang soal cerita yang nomor 2-nya. Di sini juga sudah tersedia soal ceritanya dan kita menjawab pertanyaannya yang paling relevannya. Oke. Di sini di terakhir di nomor 4, algorithmic thinking, yaitu berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, di sini saya buat itu contohnya dalam teks prosedur, yaitu menyusun langkah-langkah dalam membuat suatu produk. Nah, di sini yang pertama itu membuat es buah. Nah, di sini langkah-langkahnya sudah tersedia, namun urutannya belum terurut. Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita urutkan dulu yang mana yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sehingga cocok untuk membuat es buahnya. Begitu juga dengan membuat kolaknya. Nah, di selanjutnya kita di situ di teks prosedur selanjutnya itu belum ditentukan langkah-langkah pembuatannya, bahan-bahannya juga tidak ditentukan. Nah, kita akan menentukan alat dan bahannya terlebih dahulu. Selanjutnya itu kita tentukan langkah pertama untuk membuat indomie kuah itu apa, langkah keduanya juga apa, ketiga apa, keempat apa, sehingga menghasilkan suatu produk, yaitu membuat mie kuah, indomie kuah. Oke, nah, jadi kesimpulan dari berpikir komputasional adalah kemampuan menyelesaikan masalah sehari-hari dengan pendekatan ilmu komputer. Konsep utamanya mencakup dekomposisi, pemecahan masalah kompleks menjadi bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan dalam berbagai masalah. Ketiga, penyaring informasi penting dengan mengabaikan yang tidak relevan. Yang selanjutnya, berpikir algoritmik, menyusun langkah-langkah sistematis untuk solusinya. Secara keseluruhan, berpikir komputasional membantu menyederhanakan masalah, menemukan solusi yang efisien, dan membiasakan pola pikir terstruktur. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih.